Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menikmati kisah penuh hikmah ini. Sebelum kita memasuki cerita, mari kita kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar semakin berkah dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kisah nyata yang akan kita dengan ini mengisahkan perjalanan seorang pesulap yang ditantang oleh seorang dukun sakti. Di balik kisahnya yang menegangkan, ada banyak pesan kehidupan yang dapat kita petik sebagai pengingat diri. Semoga cerita ini dapat menambah iman dan menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk memberikan komentar, menyebarkan shalawat, serta klik like dan share cerita ini agar lebih banyak saudara kita yang bisa ikut menikmati dan mendapat pelajaran dari kisah ini. Pesulap Merah, seorang pesulap terkenal di dunia hiburan Indonesia, tidak asing dengan tantangan. Dengan keberaniannya mengungkap trik sulap dan menantang praktik-praktik klinik yang kerap membodohi masyarakat, ia telah menarik perhatian banyak orang, baik sebagai pengagum maupun sebagai musuh. Namun, kali ini undangan yang datang padanya terasa berbeda. Undangan tersebut berasal dari seseorang bernama Ki Banyu Jagat, dukun besar dari Banten yang dikenal memiliki ilmu hitam dan berbagai kesaktian mistis. Dalam surat yang ditulis dengan kalimat penuh metafora dan ancaman halus, Ki Banyu Jagat mengajak pesulap merah untuk datang ke tempatnya di sebuah desa terpencil di Banten, menguji apakah ilmu yang dimiliki pesulap merah hanyalah trik belaka atau memang setara dengan kekuatan supranatural para dukun di sana. Meski sadar akan risiko yang mungkin dihadapinya, pesulap merah menerima tantangan tersebut. Di dalam dirinya, ia merasa bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa kekuatan mistis yang sering digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat dapat dijelaskan dengan logika dan akal sehat. Dengan persiapan yang matang dan keyakinan tinggi, pesulap merah berangkat menuju desa terpencil di Banten, di mana Ki Banyu Jagat sudah menunggunya bersama para pengikutnya. Suasana desa yang mencekam, hutan lebat yang mengelilingi tempat tersebut, serta cerita-cerita warga sekitar tentang hal-hal gaib yang sering terjadi di sana tidak menyurutkan langkahnya. Ia tahu, di depan sana, tantangan besar menantinya. Ketika pesulap merah tiba di desa yang terletak di ujung perbukitan Banten, suasana desa terasa berbeda. Malam yang jatuh begitu cepat, kabut yang menyelimuti pepohonan, serta udara dingin yang merambat seolah menyambut kedatangannya dengan cengkeraman halus namun mengancam. Tidak ada lampu-lampu listrik, hanya lentera tua yang menggantung di depan rumah-rumah penduduk, menimbulkan bayangan-bayangan aneh di permukaan tanah. Tak lama setelah ia tiba, dua orang pria berperawakan besar dan mengenakan kain hitam dengan ikat kepala khas Sunda mendekatinya. Salah satu dari mereka memperkenalkan diri sebagai Jaga Mantra, pengawal setia Ki Banyu Jagat. Mereka memintanya mengikuti mereka tanpa banyak kata-kata. Dengan tenang dan penuh percaya diri, pesulap merah mengikuti kedua pria tersebut, meskipun ia merasakan ketegangan yang merayap. Setelah berjalan melewati jalan setapak yang meliuk-liuk ke dalam hutan, mereka tiba di sebuah rumah besar yang terbuat dari kayu dan bambu. Rumah itu terlihat seperti bangunan kuno yang telah berdiri selama puluhan, bahkan mungkin ratusan tahun. Disinilah, di balik kabut yang menebal, pesulap merah akhirnya berhadapan langsung dengan Ki Banyu Jagat. Ki Banyu Jagat adalah pria tua berwajah garang dengan tatapan tajam. Tubuhnya kurus, namun auranya begitu kuat, seolah-olah energi mistis mengalir dalam setiap gerakan tangannya. Ki Banyu tersenyum dingin, menyambut pesulap merah sambil berkata, "Ya, aku telah mendengar banyak tentangmu, wahai pesulap merah. Namun kali ini, engkau akan tahu apa arti kekuatan sejati." Ki Banyu Jagat mempersilakan pesulap merah duduk di depan altar yang penuh dengan sesaji, berbagai jenis kembang, dupa yang mengepul, serta sebuah keris besar yang tampak berkilauan di bawah cahaya lentera. "Apa yang ingin Anda buktikan, Ki?" tanya pesulap merah dengan tenang. Ki Banyu tertawa kecil, lalu menatap pesulap merah dengan tatapan menembus, seakan menguji nyalinya. "Malam ini, kita akan melakukan 3 ujian. 3 ujian yang hanya bisa dilalui oleh orang-orang yang memiliki kekuatan sejati. Siapkan dirimu, karena ini bukan pertunjukan sulap, tetapi sebuah ujian antara hidup dan mati." Ujian pertama yang diberikan oleh Ki Banyu Jagat adalah ujian kebal terhadap sihir api. Ki Banyu mengambil sebuah kendi dari altar, lalu menuangkan minyak yang tampaknya bukan minyak biasa ke telapak tangannya. Dengan satu kibasan tangan, minyak itu berubah menjadi kobaran api yang menyala-nyala. Para pengikutnya yang berada di ruangan itu terlihat terkesima dan seakan takjub pada kekuatan sang dukun. "Jika kau benar-benar memiliki kekuatan, mari kita lihat apakah kau bisa bertahan dari api ini," tantang Ki Banyu. Ia kemudian melemparkan kobaran api ke arah pesulap merah. Namun, dengan cepat dan cekatan, pesulap merah menghindar sambil beraksi dengan cara yang tak kalah memukau.
Ia menggunakan trik sulap yang ia pelajari untuk mengatasi panas api, menangkisnya dengan sapuan tangan yang terlihat seperti ilusi, hingga api tersebut lenyap seolah-olah ditelan udara. Para pengikut Ki Banyu terdiam, terkejut sekaligus terpukau. Ki Banyu, meskipun sedikit terganggu, mengangguk sambil tersenyum dingin. Kau cerdas, wahai pesulap merah, tetapi permainan ini baru saja dimulai. Dalam ujian kedua, Ki Banyu Jagat membawa pesulap merah keluar ke tengah hutan di belakang rumah besar itu. Di sana, di bawah sinar rembulan yang samar, Ki Banyu mengeluarkan sebuah cermin kuno yang berbingkai kayu berukir. Ia menyuruh pesulap merah menatap ke dalam cermin tersebut dan memperingatkannya bahwa hanya mereka yang memiliki keberanian sejati yang bisa bertahan melihat isi cermin itu. Pesulap merah menatap cermin dengan penuh percaya diri. Namun, seketika, wajah-wajah menyeramkan mulai muncul di dalam cermin. Wajah-wajah tersebut tampak seolah-olah hidup, dengan mata merah menyala, tawa menyeramkan, dan jeritan yang menggema di dalam pikirannya. Cermin itu mencoba menggoyahkan nyalinya, memaksanya untuk merasakan ketakutan yang mendalam. Tetapi, pesulap merah tahu bahwa ini hanyalah permainan pikiran. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya pada teknik meditasi yang pernah ia pelajari untuk menenangkan pikiran dan mengendalikan rasa takut. Perlahan, bayangan-bayangan menakutkan di dalam cermin tersebut mulai memudar, dan cermin itu kembali menjadi tenang, memantulkan wajahnya sendiri dengan jelas. Ki Banyu terlihat agak terkejut. Tidak banyak yang mampu melewati ujian ini tanpa terjatuh dalam histeria. Ia pun menyadari bahwa pesulap merah bukanlah sosok yang mudah dikalahkan. Ki Banyu Jagat, yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, akhirnya membawa pesulap merah ke altar terakhir di dalam rumah. Altar ini dipenuhi dengan lambang-lambang yang terukir di tanah, menciptakan lingkaran mistis yang tampaknya memiliki kekuatan tersendiri. Ki Banyu mengatakan bahwa ujian ketiga adalah ujian terakhir, yaitu ujian perang batin. Ia menantang pesulap merah untuk masuk ke dalam lingkaran tersebut, di mana ia akan menghadapi ketakutannya sendiri yang paling mendalam. Pesulap merah melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu ia berada di dalam lingkaran, tiba-tiba ruang di sekitarnya berubah. Ia seakan dibawa ke masa kecilnya, di mana ia sering ditindas dan diolok-olok karena mimpinya menjadi pesulap. Semua keraguan, ejekan, dan ketakutan masa lalunya muncul kembali dalam wujud nyata, mengelilinginya dalam sosok-sosok bayangan yang berbicara mengejek. Namun, pesulap merah tahu bahwa semua ini hanyalah manipulasi. Ia menyadari bahwa ketakutan adalah sesuatu yang bisa dikendalikan, sesuatu yang harus ia hadapi dengan kepala tegak. Dengan keberanian yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun, ia menantang setiap bayangan yang mengelilinginya, mengusir mereka satu persatu, hingga semua hilang. Saat ilusi itu pudar, Ki Banyu berdiri di hadapannya dengan ekspresi wajah yang berbeda. Kali ini bukan amarah atau kebencian, melainkan rasa hormat. Kau berhasil melewati ujian ini, pesulap merah, berkata Ki Banyu dengan suara berat. Kau mungkin bukan dukun, tetapi kau memiliki kekuatan sejati yang tak dimiliki oleh banyak orang. Aku mengakui keberanianmu. Setelah menyelesaikan 3 ujian tersebut, pesulap merah merasakan kepercayaan dirinya meningkat. Meskipun Ki Banyu Jagat seorang dukun sakti dengan pengikut setia, pesulap merah membuktikan bahwa ia mampu menantang kekuatan tersebut dengan cara yang berbeda. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Satu persatu penduduk desa yang tadi menjadi saksi ujian mulai mendekati Ki Banyu, berbisik di telinganya. Mereka tampak gelisah, seolah khawatir akan kehadiran pesulap merah yang kini mulai dianggap sebagai ancaman. Pesulap merah, dipanggil Ki Banyu sambil menatapnya tajam. Kau mungkin telah melewati ujian-ujian tersebut, tetapi masih ada satu ujian terakhir yang menentukan segalanya. Pesulap merah menatapnya dengan penuh antusiasme dan bertanya, ya apakah ujian itu? Ki? Kau akan tahu. Tetapi kali ini, bukan hanya sekedar ketangkasan dan keberanian yang kau butuhkan. Kali ini, aku ingin melihat apakah dirimu memiliki mata batin yang sesungguhnya. Masuklah ke hutan yang tak jauh dari desa ini. Di sana, akan kau temui sosok yang disebut penjaga kabut. Ia adalah makhluk yang telah lama ada di antara dunia manusia dan alam gaib. Temuilah dia, dan bawa kembali bukti keberadaannya. Para penduduk tampak ketakutan saat mendengar nama penjaga kabut. Menurut mereka, penjaga kabut adalah sosok mistis yang hidup di balik kabut tebal dan hanya muncul bagi mereka yang terpilih. Tak sedikit yang percaya bahwa ia adalah roh penjaga hutan yang mengerikan, sementara yang lain menganggapnya sebagai legenda yang harus dijauhi. Dengan langkah penuh tekad, pesulap merah memasuki hutan tersebut. Hutan ini berbeda dari hutan biasa, dipenuhi dengan pepohonan tua yang besar, batangnya berlumut tebal, serta cabang-cabang yang menjuntai rendah,
seakan membentuk tangan-tangan yang ingin menangkap siapapun yang melewatinya. Udara terasa begitu berat dan dingin, menimbulkan rasa mencekam yang sulit dijelaskan. Seiring ia melangkah lebih dalam, kabut mulai menebal, mempersulit pandangannya. Di sekelilingnya, hanya terdengar suara-suara samar yang tak dikenalnya. Suara ranting patah, bisikan, dan langkah-langkah berat. Meski demikian, pesulap merah berusaha tetap tenang. Baginya, ini hanyalah permainan ilusi, dan ia yakin bahwa semua yang ia lihat atau dengar hanyalah trik dari pikiran bawah sadarnya. Namun, tiba-tiba, sosok bayangan besar muncul di tengah kabut. Bayangan itu tampak seperti manusia, tetapi bentuknya lebih besar dengan mata merah yang menyorot tajam. Inilah penjaga kabut, makhluk gaib yang dipercaya masyarakat sebagai pelindung hutan. Dengan suara yang berat dan bergema, makhluk itu bertanya, mengapa kau datang ke wilayahku, manusia?" Pesulap merah menatap makhluk itu tanpa rasa takut. Ia menganggap sosok itu hanyalah trik lain yang digunakan oleh Ki Banyu untuk menggoyahkan nyalinya. "Aku di sini untuk membuktikan bahwa keberanian manusia bisa melampaui ketakutan pada hal-hal yang dianggap mistis." Penjaga kabut tertawa dalam, lalu mengayunkan tangannya ke arah pesulap merah. Dengan cekatan, pesulap merah menghindar dan mulai menunjukkan trik-trik sulap yang ia pelajari. Namun, makhluk tersebut tak terlihat terpengaruh oleh ilusi-ilusi yang diciptakan pesulap merah. Perlahan, pesulap merah mulai menyadari bahwa penjaga kabut mungkin bukan sekadar ilusi. Dalam pertempuran yang semakin sengit, pesulap merah mulai merasakan keringat dingin membasahi dahinya. Penjaga kabut tak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah ia benar-benar makhluk dari dunia lain. Setiap gerakan pesulap merah dibalas dengan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan. Kabut semakin tebal, melingkupinya dari segala arah, mengurungnya seolah menjadi dinding tak kasat mata. Pesulap merah mencoba menggunakan teknik hipnosis yang ia kuasai untuk meredakan ketegangan dalam dirinya. Namun, setiap kali ia mengalihkan pandangannya untuk menenangkan diri, sosok penjaga kabut semakin dekat, mengancam setiap inci ruang pribadinya. Pesulap merah merasa bahwa ketakutannya kini bukan lagi sekadar rasa khawatir, melainkan ujian batin untuk membuktikan apakah ia cukup kuat menghadapi dirinya sendiri. Penjaga kabut perlahan-lahan menghilang di balik kabut. Sesaat sebelum menghilang sepenuhnya, makhluk itu berkata, "Ya, engkau mungkin manusia yang berani, tetapi ingatlah, keberanian adalah senjata yang bisa menaklukkan kegelapan. Jika kau mampu memahami itu, kau tak akan pernah kalah." Setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh ketegangan, pesulap merah akhirnya kembali ke desa dengan wajah lelah namun puas. Saat ia tiba, penduduk yang sebelumnya menyaksikan ujian-ujian pertamanya kini menatapnya dengan tatapan kagum. Mereka tak menyangka bahwa pesulap merah, yang sering dianggap hanya memainkan trik, berhasil menghadapi penjaga kabut tanpa rasa takut yang tampak. Ki Banyu Jagat berdiri di depan rumahnya, menatap pesulap merah dengan penuh rasa hormat. "Kau memang berbeda dari yang lain," ujar Ki Banyu dengan nada yang lebih tenang. Pesulap merah tersenyum tipis dan berkata, keberanian sejati bukan hanya tentang melawan kekuatan dari luar, Ki. Keberanian sejati adalah mengalahkan ketakutan dalam diri kita sendiri." Ki Banyu mengangguk dalam diam. Ia menyadari bahwa ujian terakhir yang ia berikan bukan hanya tentang membuktikan kekuatan gaib, tetapi tentang memahami nilai sebenarnya dari kekuatan batin dan keberanian. Pada hari itu, Ki Banyu Jagat mengumpulkan seluruh penduduk desa untuk memberikan penghormatan kepada pesulap merah. Di hadapan semua orang, Ki Banyu mengakui bahwa pesulap merah memiliki kekuatan sejati yang tidak bisa diukur dengan kekuatan gaib atau ilmu klinik. "Pesulap merah," ujar Ki Banyu dengan suara lantang, "jika kau telah mengajarkan kepada kami semua bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian yang ada di dalam hati. Dari sinilah kita belajar bahwa tidak semua hal harus ditakuti atau dijauhi hanya karena kita tidak memahaminya." Para penduduk memberikan tepuk tangan meriah. Mereka mengakui bahwa apa yang pesulap merah lakukan bukan hanya sekedar hiburan, tetapi pelajaran hidup yang mengingatkan mereka akan pentingnya keyakinan dan keberanian. Setelah upacara penghormatan yang diberikan oleh Ki Banyu Jagat dan para penduduk desa, pesulap merah memutuskan untuk menginap semalam lagi sebelum kembali ke kota. Namun, malam itu, ia mendengar suara-suara bisikan aneh dari luar kamar yang ia tempati di rumah penginapan sederhana desa. Suara itu terdengar samar-samar seperti orang yang berbisik dan berdoa. Rasa penasaran mendorongnya untuk keluar dan mencari tahu. Saat ia melangkah keluar rumah, pesulap merah mendapati sekelompok warga yang berkumpul di bawah bulan purnama, tampak tengah melakukan sebuah ritual dengan wajah-wajah yang tegang. Mereka membawa dupa, keris kecil, serta berbagai jenis sesaji lainnya. Ia mendekati salah seorang warga, seorang pria tua bernama Patani,
yang kemudian menjelaskan bahwa warga merasa takut akan kehadiran roh-roh hutan yang disebut-sebut akan bangkit malam itu. Semenjak kau menantang kekuatan Ki Banyu, kami merasa kekuatan yang tak kasat mata mulai tidak senang, ucap Patani dengan suara bergetar. Pesulap merah menggeleng, mencoba menenangkan para warga yang tampak panik. Ia menjelaskan bahwa kekuatan tersebut hanya ada jika mereka sendiri yang mempercayainya. Namun, meskipun ia berbicara dengan penuh keyakinan, ada perasaan ganjil yang ia rasakan. Sesuatu di desa ini sepertinya belum selesai. Malam semakin larut, namun pesulap merah tidak bisa tidur. Hawa di kamar terasa semakin dingin, dan suara bisikan yang didengarnya sebelumnya mulai terdengar lagi. Kali ini, suara itu terdengar lebih jelas dan menakutkan. Seolah-olah ada seseorang yang memanggil namanya dari kegelapan di luar jendela. Dengan penuh keberanian, pesulap merah membuka jendela dan melihat sekeliling. Kabut tipis mulai menyelimuti desa, dan di tengah kabut itu ia melihat sosok samar, seseorang berpakaian hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu tampak hanya berdiri di kejauhan, tetapi tatapannya begitu kuat, seolah-olah memanggilnya untuk keluar. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang berusaha menariknya kembali ke dalam dunia mistis yang sebelumnya ia hadapi. Dengan penuh kesadaran, pesulap merah menutup jendela dan mencoba untuk tetap tenang. Baginya, ini adalah ujian mental yang harus ia lewati sendiri, tanpa harus melibatkan penduduk desa yang ketakutan. Keesokan paginya, pesulap merah mendapati bahwa sosok misterius tadi malam ternyata bukan hanya ilusi. Saat ia berjalan-jalan di sekitar desa, seorang pria tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya mendekatinya. Pria itu mengenakan pakaian khas adat Sunda dan memegang tongkat kayu yang tampak sudah sangat tua. Aku adalah penunggu di sini, ucap pria tua itu dengan suara berat. Dan aku telah lama menunggu kehadiran seseorang sepertimu, pesulap merah. Pesulap merah menatap pria itu dengan heran. Apa maksudmu, Pak? Pria tua itu tersenyum tipis dan mengajak pesulap merah untuk duduk di bawah pohon besar di tepi desa. Ia bercerita bahwa desa ini dahulu kala dijaga oleh sosok-sosok gaib yang setia menjaga ketenangan dan keharmonisan alam. Namun, dengan perkembangan zaman, kekuatan-kekuatan itu perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya, dan manusia mulai lupa akan kehadiran mereka. Kau telah membangkitkan perhatian mereka, lanjut pria tua itu. Kekuatanmu bukan sekadar sulap biasa. Mereka menganggap keberanianmu adalah ancaman bagi dunia mereka. Pesulap merah mulai memahami bahwa ujian di desa ini bukan sekadar permainan atau tantangan dari Ki Banyu, tetapi ada sisi mistis yang lebih dalam. Sesuatu di desa ini telah terusik, dan ia harus memutuskan apakah ia akan melanjutkan ujian ini atau meninggalkan desa sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Pada malam yang sama, Ki Banyu Jagat mengundang pesulap merah untuk datang ke altar desa. Ki Banyu tampak berbeda dari biasanya, wajahnya terlihat lebih lelah namun sorot matanya masih tajam. Di altar itu, ia meminta pesulap merah untuk duduk dan mendengarkan penjelasan terakhirnya. Pesulap merah, ucap Ki Banyu dengan nada serius, kau telah melewati semua ujian, tetapi masih ada satu yang tersisa. Ini bukan tentang keberanian atau ketakutanmu, tetapi tentang keyakinanmu pada apa yang benar. Ki Banyu mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi jimat-jimat, cincin berukir, dan beberapa benda kuno lainnya. Ia meminta pesulap merah untuk memilih satu di antaranya dan menggunakannya untuk membuka mata batin, demi melihat dunia yang tidak kasat mata. Meski ragu, pesulap merah mencoba salah satu cincin yang ia ambil secara acak. Namun, begitu ia mengenakan cincin tersebut, tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemas dan pandangannya kabur. Seketika, ia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat asing. Di sekelilingnya tampak bayangan hitam yang berjalan melingkar, menatapnya dengan mata yang menyala merah. Dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, pesulap merah mendapati dirinya berada di dunia gaib, tempat para makhluk penunggu hutan dan roh-roh leluhur berkumpul. Di tempat itu, ia melihat sosok-sosok yang sebelumnya hanya ada dalam cerita rakyat. Ada makhluk tinggi besar berbulu hitam, perempuan dengan rambut panjang yang wajahnya tertutup kain, serta berbagai makhluk lainnya yang menatapnya dengan penuh selidik. Salah satu dari mereka mendekatinya dan bertanya dengan suara bergema, mengapa kau datang ke dunia kami, manusia?" Pesulap merah merasakan ketakutan yang begitu dalam, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Aku di sini karena dipanggil untuk menghadapi ketakutanku sendiri," jawabnya dengan suara tegas. Makhluk-makhluk itu tampak terdiam, dan satu persatu mereka mundur. Tiba-tiba, sebuah suara besar dan dalam berkata, jika kau mampu menaklukkan ketakutanmu, maka kami akan memberimu jalan keluar. Namun, ingatlah bahwa dunia ini adalah dunia kami, dan kami takkan pernah benar-benar hilang dari pandanganmu."
Dengan satu kedipan mata, dunia gaib itu perlahan menghilang, dan pesulap merah mendapati dirinya kembali berada di altar bersama Ki Banyu Jagat yang menatapnya dengan kagum. Ki Banyu tersenyum kecil dan berkata, "Kau telah melihat apa yang banyak manusia tak pernah bisa lihat, pesulap merah. Kini kau tahu bahwa dunia ini lebih luas dari apa yang tampak di permukaan. Namun, kekuatanmu bukan terletak pada kemampuan untuk melihat mereka, melainkan pada keyakinanmu yang tak tergoyahkan." Pesulap merah merasakan perasaan damai yang baru. Ia menyadari bahwa ujian yang dilalui bukan untuk membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan kekuatan mistis, tetapi untuk menemukan harmoni antara keberanian dan ketakutan dalam dirinya sendiri. Ki Banyu memberinya sebuah kalung sebagai tanda penghormatan dan mengatakan bahwa desa tersebut akan selalu menghormatinya sebagai tamu terhormat. Pesulap merah menerimanya dengan rasa hormat yang tulus, lalu memutuskan bahwa sudah saatnya ia kembali ke kota. Setelah melewati ujian-ujian berat di desa Banten, pesulap merah pulang dengan pengalaman yang tak ternilai. Bukan sekadar tantangan fisik atau mental, namun sebuah perjalanan spiritual yang mengubah pandangannya terhadap kehidupan. Sesampainya di kota, ia kembali ke panggung hiburan dengan cara yang berbeda. Ia tidak hanya menunjukkan trik sulap atau mengungkap rahasia para dukun palsu, tetapi juga membawa pesan tentang keberanian, kepercayaan, dan kekuatan batin. Bagi para penonton yang setia mengikutinya, pesulap merah kini dianggap sebagai sosok pahlawan yang mampu menginspirasi banyak orang. Ceritanya tentang perjalanan di desa Banten menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, membawa kebanggaan sekaligus rasa hormat terhadap sosok yang tidak hanya menghadapi kekuatan gaib, tetapi juga mengajarkan keberanian untuk melawan ketakutan di dalam diri sendiri. Setelah melalui perjalanan panjang di desa Banten, pesulap merah kembali dengan pelajaran yang mendalam, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk siapa saja yang mendengar kisahnya. Kisah ini bukan sekadar tentang ujian mistis atau pembuktian kekuatan manusia melawan hal-hal gaib. Lebih dari itu, ini adalah cerita tentang keberanian, kerendahan hati, dan kekuatan sejati yang ada dalam diri setiap orang. Keberanian bukan berarti tidak takut. Pesulap merah memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak merasakan takut, melainkan tentang menghadapi rasa takut itu sendiri. Kita seringkali dihadapkan pada hal-hal yang tidak kita mengerti atau takuti. Namun, jika kita belajar menghadapinya dengan tenang dan pikiran yang terbuka, kita bisa menemukan solusi yang tidak kita sangka sebelumnya. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tak terlihat. Dalam hidup, banyak hal yang tampak sulit atau bahkan tidak bisa dijelaskan. Hal-hal gaib atau tak kasat mata sering digunakan untuk menakut-nakuti atau bahkan menipu. Pesulap merah mengajarkan bahwa kepercayaan kita seharusnya didasarkan pada kenyataan dan keyakinan diri, bukan pada ketakutan terhadap hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kekuatan sejati berasal dari kepercayaan diri. Selama perjalanan ini, pesulap merah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari ilmu gaib atau kesaktian, tetapi dari kepercayaan pada diri sendiri. Percaya diri adalah fondasi yang kuat untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup. Saat kita mengenali dan menghargai kemampuan kita, kita tidak akan mudah goyah oleh apapun yang orang lain katakan atau lakukan. Hormati tradisi dan kepercayaan orang lain. Meski pesulap merah tidak mempercayai hal-hal gaib, ia tetap menghormati tradisi dan kepercayaan masyarakat desa yang ia kunjungi. Ini adalah pelajaran untuk semua orang bahwa menghormati keyakinan orang lain adalah bagian penting dalam hidup bersama. Perbedaan keyakinan bukan berarti kita harus menolak atau merendahkan pandangan orang lain. Jadilah pembawa inspirasi bagi orang lain. Pengalaman pesulap merah di desa bukan hanya mengubah dirinya, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Setiap orang bisa menjadi inspirasi, bisa membawa perubahan positif bagi orang di sekitarnya dengan keberanian dan kebaikan yang sederhana. Terkadang, tindakan yang paling kecil bisa menjadi pelajaran besar bagi orang lain. Akhirnya, pesulap merah menyadari bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pelajaran. Keberanian, kepercayaan diri, dan keterbukaan hati adalah bekal yang diperlukan dalam setiap langkah. Bagi para pembaca, ia ingin menyampaikan bahwa kebenaran dan kebaikan selalu bisa menjadi senjata paling kuat untuk menghadapi segala hal, baik di dunia nyata maupun dalam menghadapi ketakutan di dalam diri sendiri. Dengan pelajaran-pelajaran ini, pesulap merah melanjutkan hidupnya sebagai seorang yang bukan hanya pesulap, tetapi juga seseorang yang telah melalui perjalanan batin dan membawa pencerahan bagi dirinya dan orang lain. Sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada pelajaran berharga yang menanti untuk dipelajari.